Para romo yang saya kasih dalam Tuhan, para suster, Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian, seluruh barisan anggota Legio Maria yang saya cintai dalam Tuhan. Secara amat istimewa pada hari ini, bersama seluruh Legio Maria, kita ingin menyatakan iman kita serta puji dan syukur kita kepada Tuhan berkenaan dengan perayaan 100 tahun berdirinya Kerasulan Awam Legio Maria yang diinisiatifi oleh Frank Duff pada tanggal 7 September 1921. Dan hari ini, 7 September 2021 genap 100 tahun. 100 tahun adalah rentang perjalanan waktu yang panjang dari satu kelompok kerasulan awam. Dan ini adalah perjalanan yang penuh makna tentunya. Jejak sejarah Legio Maria dalam gereja dapat saya ringkaskan sebagai berikut. Legio Maria dimotori oleh seorang awam bernama Frank Duff. Ia memulai Legio Maria pada 7 September 1921 di Dublin, Irlandia, bersama Pastor Michael Toher dan 13 orang perempuan. Mungkin karena itu maka lebih dominan banyak perempuan dalam anggota Legio ini. Itulah anggota-anggota awal dari Legio Maria. Di usianya yang ke-10 tahun, pada tahun 1931, Legio Maria sungguh dikagumi oleh Paus Pius ke-11 dan menilainya sebagai kerasulan awam yang aktif. Dan kita tahu bahwa dalam Konsili Vatikan kedua, Paus Paulus ke-6 secara khusus mengundang Frank Duff untuk menjadi pengamat awam dalam Konsili Vatikan kedua. Ada apa gerangan? Akar utama dari spiritualitas Legio Maria didasarkan pada ajaran Santo Louis Grignon de Montfort, pendiri Serikat Maria Montfortan SMM. Ada seorang romo yang hadir juga dalam perayaan ini. Spiritualitas Legio Maria itu menggerakkan para legioner demi dedikasi total kepada Kristus melalui pengabdian kepada Santa Perawan Maria. Semangat inilah yang sungguh mempengaruhi Paus Yohanes Paulus II ketika ia menulis surat apostolik Rosarium Virginis Mariae pada tanggal 16 Oktober tahun 2002. Karena kekaguman ini juga dalam perjalanan kerasulan awam ini. Dan lagi, spiritualitas Legio Maria yang dipengaruhi oleh devosi pribadi Frank Duff kepada Allah Roh Kudus. Dan kita lihat dalam Vexillum Legio Maria, dalam panjinya itu, yang digambarkan dengan burung merpati. Karena apa? Kecintaan Frank Duff kepada karya Roh Kudus dalam devosi pribadinya. Pribadi ketiga Trinitas ini, Allah Roh Kudus itu, memiliki Bunda Maria sebagai mempelai tersuci. Para legioner, segenap umat beriman yang saya kasih, apa yang dapat kita maknai dari perayaan 100 tahun Legio Maria yang tengah kita rayakan pada hari ini? Makna apa yang mau kita timba? Bacaan-bacaan kitab suci yang telah kita dengar, kiranya menjadi cahaya inspiratif untuk merenungkan makna itu. Saya mulai dengan satu pertanyaan sederhana
kepada semua barisan legioner. Namun kiranya amat berarti. Mungkin juga kalian sudah memahaminya. Pertanyaan sederhana. Apa itu Legio Maria? Apa itu Legio Maria? Mungkin kita sudah mengenalnya. Legio dari kata bahasa Latin yang berarti pasukan. Kalian semua adalah pasukan, laskar. Dengan segera gambaran kita mengarah pada dunia militer, dunia keamanan. Dunia militer selalu dimengerti sebagai kemampuan atau kekuatan untuk mempertahankan keadaan nyaman dan damai. Dunia militer, kemampuan mempertahankan dunia menjadi aman dan damai. Dalam dunia militer selalu terdapat pasukan untuk menjamin rasa aman dengan kemampuan hebat untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, dunia kita sering dilukiskan sebagai arena peperangan. Dunia kita seringkali dilukiskan sebagai arena pertempuran atau sebagai arena pergolakan dalam berbagai macam dimensi dan hal. Dalam dunia manusia, tidak hanya mengalami situasi aman, damai, dan varian situasi yang menyejukkan. Dalam dunia juga terbentang sekian banyak pertarungan karena adanya kuasa kegelapan yang mesti dihadapi. Dan dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya melukiskan satu ungkapan, bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Para legioner, saudara dan saudari sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Pandemi COVID-19 adalah salah satu warna suram dari dunia yang memunculkan sekian banyak atmosfer kegelapan dalam berbagai macam dimensi hidup kita manusia. Saya sendiri pun menjadi alumninya. Dunia tak pernah luput dari alam ketegangan sosial politik. Lihat saja situasi sosial politik di tanah air kita. Pemerintah masih konsentrasi untuk menangani COVID-19, para saingan malah mulai ngeyel dan nyinyir. Ada ketegangan di mana-mana. Pertikaian antara kelompok kepentingan dalam masyarakat menjadi tak terhindarkan. Dunia kita sepertinya telah terpecah belah oleh kuasa kegelapan yang terus berjuang untuk memutus mata rantai keakraban dalam hidup. Memutus mata rantai rasa kekeluargaan, rasa persekutuan, situasi perdamaian, solider, kerjasama, gotong royong dalam kehidupan bersama. Musuh ingin merongrong tatanan situasi seperti itu dalam kehidupan kita. Kita lantas bertanya, apakah dunia tetap berharap bahwa akan terbit terang besar yang selalu bersinar dalam kehidupan ini? Dan mungkinkah terang besar itu menjadi jaminan bagi bangsa manusia untuk hidup dalam sukacita penuh sorak-sorai? Jawabannya adalah ya, tentu. Terang itu pasti akan selalu terbit. Gereja dalam situasi apapun tetap berziarah dalam kekuatan imannya, kepastian harapannya, dan kelembutan kasihnya. Sejarah gereja kita melukiskan kepada kita situasi terang dan gelap, jatuh dan bangun, tetapi toh gereja tetap berziarah mengarungi zaman hingga saat ini. Dalam situasi suram kehidupan gereja, terdapat sekian banyak pribadi yang tampil sebagai pahlawan kesaksian iman. Mereka itulah
yang kita hormati sebagai orang kudus, yang terkenal atau juga mereka-mereka yang tidak dikenal. Terdapat pula sekian banyak kelompok orang yang hadir dalam kehidupan bersama. Mereka hayati cara hidup khusus dengan bertekun dalam doa dan ekaristi, dengan terlibat dalam karya-karya karitatif misioner dalam gereja. Terdapat pula sekian banyak kerasulan awam yang turut menjadi warna dasar dari kekuatan dan kehadiran gereja yang tangguh sepanjang zaman. Saudara-saudaraku yang saya kasih, khusus para legioner Maria yang terkasih. Salah satu kerasulan awam itu adalah Legio Maria kalian semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyentil kembali apa yang menjadi pokok kehidupan. Katakanlah apa yang menjadi prinsip hidup seorang legioner sebagai anggota gereja umat Allah. Saya berharap bahwa itu juga sudah dipahami oleh semua anggota. Dalam buku pegangan Legio Maria dapat dirangkum tujuan dari Legio Maria yang saya padatkan dalam 2 kata kunci. Buku pegangan Legio Maria itu saya padatkan pada 2 kata kunci ini. Pertama, kesucian atau kesalehan. Dan yang kedua adalah kesaksian. Kesucian, kesalehan, dan kedua adalah kesaksian. Itulah kekuatan gereja. Mewartakan, menyaksikan kesuciannya di tengah dunia. Seorang legioner terpanggil untuk menghayati hidup saleh seturut perintah Tuhan sendiri. Ia tekun di dalam doa-doa bersama, baik itu di keluarga maupun dalam komunitas legionernya. Juga bertekun dalam doa-doa pribadinya. Dan sebagai seorang anggota legioner, ia harus memiliki hati, sekali lagi, memiliki hati untuk menarik sesama dari situasi yang tidak berahmat. Dan saya kira itu yang telah dibuat oleh kalian semua melalui kunjungan-kunjungan yang dibuat secara rutin dalam kehidupan selama ini. Ketika orang makin jauh dari Tuhan, makin jauh dari nilai-nilai Injili, kalian semua adalah agen-agen menarik mereka kembali ke dalam gereja Kristus. Saya yakin semua anggota Legio Maria tahu bahwa tugas utama dari Legio adalah doa bersama. Doa bersama. Hadiri rapat presidium. Aktif dalam kerasulan. Kunjungi orang sakit. Dan dengan cara tertentu, penuh kasih, mengajak sesama untuk terlibat dalam kehidupan gereja atau menjadi anggota yang hidup dalam paroki adalah sebagian dari kerasulan Legio Maria. Tidak sampai setahun, tahun 1995, saya menjadi pastor rekan di paroki Cuanikit. Paroki ini sangat hidup karena begitu banyak gerakan-gerakan rohani dan salah satunya Legio Maria. Ada di hadapan ini Mama yang terkasih, salah satu aktivisnya. Kenapa? Mereka itu dalam ketekunannya selalu berdoa, selalu mengunjungi orang-orang sakit. Mereka tahu ada orang yang bermasalah, mereka ada di sana. Itulah yang membuat gereja tetap bertahan dalam karya-karya kecil seperti ini. Kunjungi orang-orang sakit dan cacat adalah ungkapan dasar dari rasa solidaritas kita atau rasa
keberpihakan kita kepada orang yang kurang beruntung. Ada sekian banyak sesama yang tak berdaya secara fisik, juga tak berdaya secara mental, merindukan kehadiran dan sapaan kasih dari sesamanya. Dunia sungguh terluka oleh karena ketidakberdayaan dan juga oleh sikap-sikap penuh kekerasan. Tantangan besar bagi kita karya-karya legioner, khususnya di pandemi COVID-19 ini. Mampukah kita juga menjadi bagian garda terdepan untuk memperlihatkan karya-karya belas kasihan dan kemanusiaan ini? Atau malahkah kita lari untuk meluputkan diri dan keluarga kita? Tetapi api kasih dan kebaikan tak pernah boleh pudar, apalagi karena bencana. Saya sendiri membayangkan satu tugas yang tak gampang bagi para legioner, yang mesti diemban dari waktu ke waktu, khususnya pada masa sulit seperti sekarang ini. Meyakinkan orang untuk kembali aktif dalam kehidupan gereja bukanlah hal yang mudah. Kalian punya pengalaman. Era digital, masa kini, sekian banyak kemudahan hidup yang bersifat instan. Lahirnya generasi baru yang disebut sebagai generasi milenial, generasi TikTok. Misalnya, anak-anak kita lebih terpersona dengan Play Store di dalam HP-nya ketimbang Playgroup. Para suster ada, mungkin kelompok Playgroup menjadi sepi karena anak-anak kita lebih banyak bermain Play Store. Sekolah minggu menjadi sepi. Legio Maria memang harus tampil sebagai legio dalam artian menjadi pasukan dalam semangat Bunda tak bernoda Maria untuk berperang menghadapi situasi gelap pada zaman ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bila berkaca pada tema perayaan kita saat ini, maka menjadi jelas bahwa semangat dan kekuatan hidup seorang anggota Legio Maria pada kebajikan kunci ini, yakni kerendahan hati. Ini kebajikan utama yang harus dipunyai oleh setiap anggota Legio Maria. Itulah kerendahan hati seorang hamba yang siap selalu melayani dalam kehendak Tuhan sendiri. Dia tahu, hanya dalam kerendahan hati lahirlah ketaatan, kesetiaan, dan pengorbanan. Kita semua mengucapkan profisiat pada kerasulan awam Legio Maria pada hari ulang tahunnya yang ke-100 ini. Tetaplah menjadi warna yang hidup dan penuh harapan di dalam keuskupan gereja lokal Ruteng ini. Saya akhiri renungan ini dengan sebuah kisah dari para legioner, salah satu legioner. Alkisah, ada seorang mama legioner. Dia sangat aktif dari waktu ke waktu. Dia rajin dalam doa bersama anggota yang lain. Juga dalam rapat presidium, ia selalu terlibat aktif. Ia telah berhasil meyakinkan kelompok anak-anak muda untuk kegiatan paroki. Hebat kan? Ia sungguh luar biasa dalam tanggung jawabnya sebagai anggota Legio. Namun sayangnya, jauh di lubuk hatinya yang terdalam, ia masih merasa tak percaya diri dan dirundung sedih teramat dalam. Apakah kita bisa menebak mengapa dia dirundung sedih? Alasannya, sebagai anggota legioner, ia merasa sangat oke dan berhasil di luar rumahnya. Sayangnya, di dalam rumah keluarga sendiri, ia harus berdoa sendiri
Ia ke gereja sendiri. Dan bila ada kunjungan sesama anggota, ia harus menjadi tuan rumah tunggal di rumahnya. Lalu suaminya terlalu sibuk dengan irama hidupnya sendiri. Apakah mama legioner itu gagal? Sama sekali tidak. Tidak. Yang mau saya katakan adalah seorang hamba Tuhan, seorang murid Kristus, seorang anak Maria, sungguh ditantang dari situasinya sendiri, dari dalam rumahnya sendiri. Saya kira kita semua mengalaminya. Tak perlu berkecil hati dan berputus asa. Bunda Maria belajar menjadi kokoh saat di dalam rumahnya sendiri di Nazaret. Ia harus bertanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Tetapi oleh pertanyaan itu, Bunda Maria menjadi pribadi yang menang dalam menjalankan seluruh karya Allah melalui dirinya. Akhirnya, para legioner yang saya kasih, saya tutup refleksi ini dengan sebuah nyanyian bersama ya. Saya ambil bagian solo dan kalian semua mengambil refrainnya. Kita nyanyi bersama ya. Aku berdoa rosario suci, mohon kurnia dan rahmat-Nya. O lambang suci rosario, alat senjata ajaib. Sama-sama. Rosario, lambang suci, pengalah tanda nafsu pun musuh yang kejam. Melalui doa rosario, para legioner serdadu Kristus Bunda Maria bisa mengalahkan musuh-musuh kegelapan dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.